Perkenalkan, nama saya Jaden Bali dengan 3 digit yang terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan apa itu circuit switching dan packet switching. Perbedaan utama antara circuit switching dan packet switching ialah circuit switching adalah metode yang digunakan ketika saluran atau sirkuit khusus perlu dibuat, sedangkan packet switching adalah metode pengelompokan data yang dikirimkan melalui jaringan digital ke dalam paket-paket. Dalam metode perolahan sirkuit, pesan diterima dalam urutan yang sama dengan yang dikirim dari sumber. Sedangkan dalam metode perolahan paket, pesan diterima secara tidak beruntun dan dikumpulkan di tujuan. Sirkuit switching memerlukan jalur khusus antara sumber dan tujuan sebelum transfer data dimulai. Namun paket switching tidak memerlukan jalur khusus dari sumber ke tujuan. Metode sirkuit switching diimplementasikan pada lapisan fisik, sedangkan paket switching diimplementasikan pada lapisan jaringan. Apa itu pengalihan sirkuit? Pengalihan sirkuit dirancang pada tahun 1898 untuk mengirim panggilan telepon ke saluran khusus. Ini adalah metode yang digunakan ketika saluran atau sirkuit khusus perlu dibuat. Saluran digunakan dalam pengalihan sirkuit disimpan dan dijalankan hanya ketika dua pengguna perlu berkomunikasi. Koneksi sirkuit switching diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu half duplex dan full duplex. Komunikasi half duplex dapat dialokasikan hanya satu saluran, sedangkan antar muka full duplex dapat ditaruhkan dua saluran. Apa itu packet switching? Packet switching adalah metode pengelompokan data yang ditransmisikan melalui jaringan digital ke dalam paket-paket. Ini adalah metode pengalihan jaringan tanpa koneksi. Metode ini tidak perlu membuat koneksi fisik apapun sebelum transmisi dimulai. Dalam metode packet switching, sebelum pesan ditransmisikan, pesan dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dikenal sebagai paket. Dalam metode ini, setiap paket dibagi menjadi dua bagian, yaitu header dan payload. Header berisi informasi pengalaman paket, payload berisi pesan sebenarnya. Perbedaan sirkuit switching dan packet switching yaitu perolahan sirkuit adalah metode yang digunakan ketika saluran atau sirkuit perlu dibuat. Koneksi perolahan sirkuit diklasifikasikan menjadi dua kategori, setengah duplex dan duplex penuh. Anda perlu membuat jalur khusus antara sumber dan tujuan sebelum transfer data dimulai. Perolehan paket adalah metode pengelompokan data yang dikirim melalui jaringan digital menjadi paket-paket. Paket switching adalah metode perolehan jaringan tanpa koneksi. Anda tidak perlu membuat jalur khusus dari sumber ke tujuan. Di sini kita ada contoh perolehan sirkuit dan contoh paket switching. Contoh perolehan sirkuit, diagram yang diberikan menunjukkan bagaimana rangkaian listrik terbentuk antara dua telepon yang dihubungkan dengan koneksi saklar sirkuit. Kotak-kotak tersebut mempunyai tanda-tanda yang paling terhubung dan koneksinya dengan kantor telepon lainnya. Garis biru mewakili koneksi antara kedua kantor tersebut. Setiap kali koneksi diminta, link dapat dibuat di dalam kantor switching yang ditandai dengan lingkaran. Ia memiliki sirkuit khusus yang dibangun antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Tautan ini tetap ada selama aplikasi masih ada. Di sini juga ada contoh paket switching. Semua paket dikirim dengan alamat header yang diberitahukan di mana tujuan akhirnya, sehingga paket tersebut tahu kemana harus pergi. Alamat header juga menggambarkan urutan perakitan ulang di komputer tujuan, sehingga paket disusun ulang ke dalam benar-benar. Dalam metode ini, satu paket juga berisi rincian tentang beberapa paket yang harus tiba, sehingga komputer menerima mengetahui jika ada paket yang gagal tiba. Jika paket gagal tiba, komputer mengirim pesan kembali ke komputer pengirim, meminta paket yang hilang untuk dikirim ulang. Sini ada keuntungan dan kerugian perolehan sirkuit. Yang pertama, keuntungan perolehan sirkuit yaitu Anda akan mendapatkan bandwidth penuh selama panggilan langsung. Ini mengurangi jumlah penundaan yang dialami pengguna sebelum dan setelah panggilan. Yang ketiga, perolehan sirkuit panggilan akan dilakukan dengan saluran yang konsisten, bandwidth dan kecepatan data yang berkelanjutan. Dan kerugiannya yaitu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalankan sirkuit. Saat terjadi bencana atau krisis, jaringan mungkin menjadi tidak stabil atau tidak tersedia. Mendedikasikan satu saluran untuk satu pengguna membuat tidak tersedia untuk yang lain. Sini juga kita ada keuntungan dari paket switching. Yang pertama, keuntungannya yaitu metode ini membantu perangkat dengan kecepatan berbeda untuk berhubungan satu sama lain. Pada
transmisi data tinggi ketika membantu Anda membuat koneksi ringset, dan kerugiannya itu dalam pengguna yang berat, proses dapat mengalami penundaan yang signifikan. Pelayanan paket tergantung pada rangkaian protokol kompleks yang harus dikelola sejak penerapan. Paket data mungkin rusak atau hilang. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Priscilia Redenta Putri dari kelompok 6 dengan 3 digit NIM terakhir 186. Baik, materi selanjutnya adalah materi sinkronik dan asinkronik transmisi. Selanjutnya definisi dari transmisi sinkronis transmisi dan juga asinkronis transmisi. Transmisi merupakan tindakan memindahkan sesuatu dari suatu posisi atau orang ke posisi lain. Berikut adalah mekanisme transfer data antara dua perangkat yang terhubung menggunakan jaringan. Ini juga disebut mode komunikasi. Dalam jaringan komputer ada dua jenis transmisi, yaitu sinkronis dan transmisi asinkron. Yang pertama ada sinkronis transmission, yaitu metode transfer data yang berupa aliran sinyal data yang terus-menerus disertai dengan sinyal waktu. Metode ini membantu memastikan bahwa pengirim dan penerima tersinkronisasi satu sama lain. Metode ini banyak digunakan ketika sejumlah besar data perlu ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain. Berikutnya ada asinkronis transmisi, yang berarti mengirimkan data dari pengirim ke penerima menggunakan metode kontrol aliran. Tidak menggunakan jam untuk menyinkronkan data antara sumber dan tujuan. Metode transmisi ini mengirimkan satu karakter atau 8 bit pada satu waktu. Sebelum proses transmisi dimulai, setiap karakter mengirimkan bit awal. Lalu bit akhir juga akan dikirimkan. Dengan bit karakter dan bit awal dan akhir, jumlah bit total adalah 10 bit. Selanjutnya, perbedaan utama antara sinkronik dan asinkronis transmisi. Dalam metode transmisi asinkron, pengguna perlu menunggu hingga pengiriman selesai sebelum mendapat respons dari server. Sebaliknya, pengguna metode transmisi asinkron tidak perlu menunggu hingga pengiriman selesai sebelum menerima respons dari server. Yang kedua, ada sinkron transmisi yang mengirimkan data dalam bentuk blok atau bingkai, sedangkan asinkron transmisi mengirimkan data dalam bentuk karakter atau byte. Yang ketiga, sinkronis transmission cepat, tapi di sisi lain metode transmisi asinkron lambat. Metode transmisi sinkron merupakan metode yang mahal, sedangkan yang asinkron merupakan metode yang ekonomis. Lalu yang kelima, sinkronis transmisi memiliki interval waktu yang konstan, sedangkan asinkronis memiliki interval waktu transmisi yang bersifat acak. Baik, berikut adalah beberapa perbedaan antara sinkronik dan asinkronik transmission yang lainnya. Yang pertama ada sinkronik, ini metode transfer data di mana aliran sinyal data yang berkesinambungan disertai dengan sinyal waktu. Sedangkan pada asinkron, metode transfer data di mana pengirim dan penerima menggunakan metode kontrol aliran. Ping handlers yang buruk menyebabkan tidak bisa kembali sampai selesai memproses permintaan HTTP yang dipanggil. Sementara pada asynchronous handling membantu menjalankan proses secara independen tanpa harus mengirimkan respons kepada pengguna. Perbedaan yang ketiga pada sinkron adalah tidak memerlukan penyimpanan lokal di ujung terminal. Namun, pada transmisi asinkron, ini memerlukan penyimpanan penyangga lokal pada kedua ujung jalur untuk merakit blok. Berikut adalah cara kerja kedua transmisi tersebut. Yang pertama, pada sinkronis transmisi, ini cara kerjanya adalah dengan jalur pencatatan jam kerja terpisah digunakan ketika jarak antara peralatan terminal data atau DTI dan peralatan komunikasi data atau DCI pendek. Kedua metode ini menggunakan sistem kelistrikan yang mengatur waktu pada stasiun pengirim dan penerima. Hal ini memastikan bahwa proses komunikasi tersinkronisasi. Yang ketiga, perangkat yang berkomunikasi satu sama lain segera menggunakan saluran pencatatan jam kerja yang terpisah. Lalu pada cara kerja asinkronis transmisi, yaitu komunikasi asinkron dipermudah oleh 2 bit yang dikenal sebagai bit awal sebagai 0 dan bit akhir sebagai 1. Perlunya mengirimkan bit 0 untuk memulai komunikasi dan bit 1 untuk menghentikan transmisi. Adapun jeda waktu antara komunikasi antara 2 byte. Lalu ada juga pemancar dan penerima mungkin berfungsi pada frekuensi jam yang berbeda.
Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan oleh synchronic transmission. Keuntungannya yang pertama adalah membantu mentransfer data dalam jumlah besar. Yang kedua, menawarkan komunikasi real-time antara perangkat yang terhubung. Ketiga, setiap byte ditransmisikan tanpa celah antara byte berikutnya. Yang terakhir adalah mengurangi kesalahan pengaturan waktu. Kekurangannya yaitu keakuratan data yang diterima bergantung pada kemampuan penerima dalam menghitung bit yang diterima secara akurat. Yang kedua, ada pemancar dan penerima yang harus beroperasi secara bersamaan dengan frekuensi jam yang sama. Selanjutnya, pada asynchronous transmission, keuntungannya adalah metode transmisi data yang sangat fleksibel. Sinkronisasi antara penerima dan pemancar tidak diperlukan. Ini membantu pengguna untuk mengirimkan sinyal dari sumber yang memiliki bitrate berbeda. Transmission dapat dilanjutkan segera setelah transmisi byte data tersedia. Metode ini transmissionnya mudah untuk diterapkan. Lalu untuk kekurangannya adalah secara asinkron transmission, bit tambahan yang disebut bit awal dan akhir diperlukan untuk digunakan. Kesalahan waktu dapat terjadi karena sulitnya menentukan sinkronisitas. Yang ketiga, ia memiliki laju transmisi yang lebih lambat dan juga dapat menimbulkan pengenalan palsu terhadap bit-bit karena gangguan pada saluran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Susanto dengan NIM 240512149197. Pertanyaan dan jawaban wawancara jaringan dasar untuk mahasiswa baru. Apa itu tautan? Tautan adalah rantai yang menghubungkan halaman-halaman di dalam situs web ke dalam situs web lain. Tanpa tautan kita tak akan memiliki situs web apapun. Misalnya, mari kita lihat URL ini, https://sasas www.frankfurtcamp.org. Yang kedua, apa saja lapisan model referensi OSI? Yang pertama, physical layer. Model OSI layer terakhir dan paling utama adalah physical layer. Fungsi adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronisasi bit. Yang kedua, data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dalam frame. Yang ketiga, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengiriman ataupun IP tujuan data. Yang keempat, session layer. Setiap session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMP, RTP, dan lain-lain. Yang kelima, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta membuat nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali pada saat ada tujuan. Yang keenam, presentation layer. Lapisan yang keenam ini adalah presentasi layer, dinamakan mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketujuh, application layer. Application layer adalah lapisan menjadi pusat counter terjadinya sebuah interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan.
K. Apa yang dimaksud dengan jaringan tulang punggung? Jaringan backbone atau jaringan inti adalah bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan jaringan-jaringan, menyediakan jalur untuk pertukaran informasi antara LAN atau subjaringan yang berbeda. Yang keempat, apa itu LAN? Secara sederhana, LAN adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 10 di 100 Mbps. Apa itu simpul? Simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data atau DCE seperti modem, hub atau switch, maupun peralatan pengingat data DTE seperti beberapa komputer dan printer. Yang keenam, apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengelola lalu lintas data. Router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tautan titik ke titik? Koneksi titik ke titik adalah tautan langsung antara dua perangkat dalam jaringan yang memungkinkan keduanya berkomunikasi tanpa memerlukan perantara atau segmen jaringan. Yang kedelapan, apa itu FTP? FTP anonim. FTP anonim memungkinkan akses publik ke berkas seperti arsip perangkat lunak, dokumen, dan kumpulan data melalui internet tanpa perlu autentikasi pengguna. Protokol ini menyediakan cara yang efisien untuk mendistribusikan berkas secara luas, terutama materi berukuran besar yang bersifat domain publik. Yang kesembilan, apa itu subnetmask? Subnetmask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecahkan atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dan subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ke-10, berapa panjang maksimum yang diperoleh untuk kabel UTP? Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 giga Ethernet menjadi hingga 100 meter. Apa itu enkapsulasi data? Enkapsulasi data adalah proses membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebuah transmisi jaringan. Proses ini bekerja dengan menambahkan header dan tailer di sekitar data yang membantu mengarahkannya ke tujuan yang benar dan memastikan integrasinya. Yang ke-12, jelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah menghubungkan perangkat komputer satu sama lain baik secara fisik maupun logis. Topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam jaringan. Yang ke-13, apa itu VPN? VPN atau jaringan pribadi
virtual private network membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. Yang ke-14, jelaskan secara singkat NAT Network Address Transmission adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Yang ke-15, apa tugas lapisan jaringan dalam model referensi OSI? Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk menerima frame dari lapisan tautan data dan mengirimkannya ke tujuan yang dituju berdasarkan alamat yang dapat di dalam frame. Lapisan jaringan menentukan tujuan dengan menggunakan alamat logis seperti IP protokol internet. Yang ke-16, bagaimana topologi jaringan mempengaruhi keputusan Anda untuk membangun jaringan. Topologi jaringan berdampak langsung pada aliran data, kinerja, dan keamanan, sehingga penting untuk infrastruktur TI yang andal dan dapat diskalakan. Penataan komponen jaringan mempengaruhi efisiensi dan ketahanan transmisi data di seluruh jaringan. Yang ke-17, apa itu RIP? Routing Information Protocol atau RIP merupakan sebuah routing protokol yang mampu memberikan jalur rute terpendek serta rute terbaik yang dapat dilalui oleh suatu paket data yang dikirim, sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth karena tujuan dapat dicapai dengan cepat. Yang ke-18, apa saja cara mengamankan jaringan komputer? Memasang antivirus, menginstal antivirus semacam di komputer Anda kini sudah menjadi agen wajib untuk membantu meningkatkan keamanan komputer. Yang kedua, rutin mengganti password. Setiap perangkat komputer tentu tidak luput dari fitur keamanan berupa password. Penggunaan fitur ini akan sangat bermanfaat bagi keamanan data dan privasi Anda. Yang ketiga, memakai incognito mode. Incognito mode ialah fitur yang ada pada web. Fungsinya untuk menonaktifkan cache browsing dari riwayat penelusuran Anda di internet. Gunakan firewall. Firewall mempunyai peran untuk mengawasi titik gerak-gerik data yang keluar masuk dari maupun komputer. Yang kelima, sering membackup data. Di lapangan pencurian data bukan hanya sekedar menyalin data saja, bahkan terdapat beberapa penemuan kasus sampai menghapus data juga. Yang ke-19, apa itu NIC? Network Interface adalah komponen yang penting dalam menyediakan jaringan dalam komputer dan server. Ini merupakan komponen berupa sirkuit card yang nantinya dipasang pada perangkat komputer. Yang ke-20, apa itu WAN? WAN network atau WAN adalah jaringan yang ada di area geografis berskala besar.
Modem Anda mengirim dan menerima informasi ke dalam dan dari internet melalui port 1-nya. Apa itu WAN? WAN Area Network adalah jaringan yang ada di geografis besar skala modem port 1. Apa penting lapisan fisik OSI? Lapisan fisik merupakan lapisan pertama dan terendah dari modem komunikasi open system interconnection atau OSI. Fungsi lapisan fisik adalah untuk mengangkut data menggunakan antarmuka elektrik, mekanis ataupun prosedural. Yang kedua, beberapa banyak lapisan yang ada di bawah TCP atau IP. Yang pertama, lapisan tautan jaringan yang juga dikenal sebagai lapisan antarmuka jaringan atau lapisan tautan data terdiri dari protokol dan beroperasi banyak pada tautan komponen jaringan yang menghubungkan node atau host dalam jaringan. Yang kedua, lapisan internet yang juga disebut lapisan jaringan mengenai paket dan menghubungkan jaringan independen, dan untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Yang ketiga, lapisan transport bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. Yang keempat, lapisan aplikasi adalah lapisan batas dan menyediakan pertukaran data standar bagi aplikasi. Pertanyaan dan jawaban wawancara jaringan dasar untuk mahasiswa baru. Apa itu tautan? Tautan adalah rantai yang menghubungkan halaman-halaman di dalam situs web ke dalam situs web lain. Tanpa tautan kita tak akan memiliki situs web apapun. Misalnya, mari kita lihat URL ini: https://www.frankfurtcamp.org. Yang kedua, apa saja lapisan model referensi OSI? Yang pertama, physical layer. Model OSI layer terakhir dan paling utama adalah physical layer. Fungsi adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan transaksi bit. Yang kedua, data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dalam frame. Yang ketiga, network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengiriman ataupun IP tujuan data. Yang keempat, session layer. Setiap session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMP, RTP, dan lain-lain. Yang kelima, transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta membuat nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali pada saat tujuan.
Yang keenam, presentasi layar. Lapisan yang keenam ini adalah presentasi layar, dinamakan mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketujuh, aplikasi layar. Aplikasi layar adalah lapisan menjadi pusat counter terjadinya sebuah interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan jaringan tulang punggung? Jaringan backbone atau jaringan inti adalah bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan jaringan-jaringan, menyediakan jalur untuk pertukaran informasi antara LAN atau subjaringan yang berbeda. Yang keempat, apa itu LAN? Secara sederhana, LAN adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 10 100 Mbps. Apa itu simpul? Simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data atau DCE seperti modem, hub atau switch, maupun peralatan terminal data DTE seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Yang keenam, apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengelola lalu lintas data. Router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tautan titik ke titik? Koneksi titik ke titik adalah tautan langsung antara dua perangkat dalam jaringan yang memungkinkan keduanya berkomunikasi tanpa memerlukan perangkat perantara atau segmen jaringan. Yang kedelapan, apa itu FTP? FTP anonim. FTP anonim memungkinkan akses publik ke berkas seperti arsip, perangkat lunak, dokumen, dan kumpulan data melalui internet tanpa perlu autentikasi pengguna. Protokol ini menyediakan cara yang efisien untuk mendistribusikan berkas secara luas, terutama materi berukuran besar yang bersifat domain publik. Yang kesembilan, apa itu subnetmask? Subnetmask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecahkan atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dan subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ke-10, berapa panjang maksimum yang diperoleh untuk kabel UTP? Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet menjadi hingga 100 meter.
Apa itu enkapsulasi data? Enkapsulasi data adalah proses membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebuah transmisi jaringan. Proses ini bekerja dengan menambahkan Helter dan Taylor di sekitar data yang membantu mengarahkannya ke tujuan yang benar dan memastikan integrasinya. Yang ke-12, jelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah menghubungkan perangkat komputer satu sama lain baik secara fisik maupun logis. Topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam jaringan. Yang ke-13, apa itu VPN? VPN atau jaringan pribadi virtual private network membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. Yang ke-14, jelaskan secara singkat NAT Network Address Transmission adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Yang ke-15, apa tugas lapisan jaringan dalam model referensi OSI? Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk menerima frame dari lapisan tautan data dan mengirimkannya ke tujuan yang dituju berdasarkan alamat yang dapat di dalam frame. Lapisan jaringan menentukan tujuan dengan menggunakan alamat logis seperti IP protokol internet. Yang ke-16, bagaimana topologi jaringan mempengaruhi keputusan Anda untuk membangun jaringan. Topologi jaringan berdampak langsung pada aliran data, kinerja, dan keamanan, sehingga penting untuk infrastruktur TI yang andal dan dapat diskalakan. Penataan komponen jaringan mengaruhi efisiensi dan ketahanan transmisi data di seluruh jaringan. Yang ke-17, apa itu RIP? Routing Information Protocol atau RIP merupakan sebuah routing protokol yang mampu memberikan jalur rute terpendek serta rute terbaik yang dapat dilalui oleh suatu paket data yang dikirim, sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth karena tujuan dapat dicapai dengan cepat. Yang ke-18, apa saja cara mengamankan jaringan komputer? Memasang antivirus, menginstal antivirus semacam Smartdev di komputer Anda kini sudah menjadi agenda wajib untuk membantu meningkatkan keamanan komputer. Yang kedua, rutin mengganti password. Setiap perangkat komputer tentu tidak luput dari fitur keamanan berupa password. Penggunaan fitur ini akan sangat bermanfaat bagi keamanan data dan privasi Anda. Yang ketiga, memakai incognito mode. Incognito mode ialah fitur yang ada pada web. Fungsinya untuk menonaktifkan cache browsing dari riwayat telusuran Anda di internet. Gunakan firewall. Firewall mempunyai peran untuk mengawasi titik gerak-gerik data yang keluar masuk dari maupun komputer. Yang kelima, sering membackup data.
lapangan pencurian data bukan hanya sekedar menyalin data saja, bahkan terdapat beberapa penemuan kasus sampai menghapus data juga. Yang ke-19, apa itu NIC? Network Interface adalah komponen yang penting dalam menyediakan jaringan dalam komputer dan server. Ini merupakan komponen berupa sirkuit card yang nantinya dipasang pada perangkat komputer. Yang ke-20, apa itu WAN? WAN network atau WAN adalah jaringan yang ada di area geografis berskala besar untuk Anda mengirim dan menerima informasi ke dalam dan dari internet melalui port WAN-nya. Apa itu WAN? WAN area network adalah jaringan yang ada di geografis besar berskala modem port WAN. Apa penting lapisan fisik OSI? Lapisan fisik merupakan lapisan pertama dan terendah dari modem komunikasi open system interconnection atau OSI. Fungsi lapisan fisik adalah untuk mengangkut data menggunakan antarmuka elektrik, mekanis ataupun prosedural. Yang kedua, beberapa banyak lapisan yang ada di bawah TCP atau IP. Yang pertama, lapisan tautan jaringan yang juga dikenal sebagai lapisan antarmuka jaringan atau lapisan tautan data terdiri dari protokol dan beroperasi hanya pada tautan komponen jaringan yang menghubungkan node atau host dalam jaringan. Yang kedua, lapisan internet yang juga disebut lapisan jaringan mengenangi paket dan menghubungkan jaringan independen, dan untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Yang ketiga, lapisan transport bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. Yang keempat, lapisan aplikasi adalah lapisan teratas dan menyediakan pertukaran data standar bagi aplikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Istiawan dengan NIM 1.81. Apa itu server proxy dan bagaimana mereka melindungi jaringan komputer? Server proxy terutama mencegah pengguna eksternal yang mengidentifikasi alamat IP jaringan internal. Tanpa mengetahui alamat IP yang benar, bahkan lokasi fisik jaringan tidak dapat diidentifikasi. Server proxy dapat membuat jaringan yang hampir tidak terlihat oleh pengguna eksternal. Perangkat yang memediasi antara pengguna dan server tujuan. Proxy server dapat melindungi jaringan komputer dengan menyembunyikan identitas pengguna, menyaring konten berbahaya, dan menyimpan cache. Apa fungsi lapisan sesi OSI? Lapisan ini menyediakan protokol yang dan sarana bagi dua perangkat di jaringan untuk komunikasi satu sama lain dengan mengadakan suatu sesi. Hal ini termasuk menyiapkan sesi, mengelola pertukaran informasi selama sesi, dan proses pembongkaran setelah sesi dihentikan. Mengkoordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. Sesi mengelola awal dan akhir
dari koneksi aplikasi satu ke satu dan konflik sinkronisasi. Sistem file jaringan atau NFS dan blok pesan server atau SMP adalah protokol yang umum digunakan pada lapisan sesi. Apa pentingnya penerapan sistem toleransi kesalahan? Sistem toleransi kesalahan dirancang untuk menyediakan ketersediaan bahkan saat mengantisipasi gangguan layanan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sistem toleransi kesalahan memastikan ketersediaan data lanjutan. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan satu titik kegagalan. Apa yang dimaksud dengan 10 base T? 10 base T adalah sebuah standar yang digunakan untuk mengimplementasikan jaringan berbasis teknologi Ethernet. Dibandingkan dengan standar 10 base 2 atau 10 base 5, standar 10 base T ini lebih populer meski kecepatannya yang ditawarkan adalah sama, yaitu 10 megabit per detik. 10 base T merupakan kabel Unsealed Twist Pair atau UTP untuk menghubungkan komputer dan menggunakan hub untuk membentuk sebuah jaringan. Apa itu IP? Alamat IP pribadi adalah alamat perangkat Anda yang tidak dapat diprotekkan yang ditetapkan oleh provider jaringan. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama memiliki IP pribadi yang atau alamat jaringan. Alamat IP memungkinkan perangkat yang terhubung melalui jaringan yang sama untuk komunikasi. Alamat IP pribadi digunakan untuk membuat koneksi jaringan di perusahaan, kantor, atau tempat tinggal. Semua perangkat seperti telepon pintar, printer, komputer, atau tablet yang terhubung ke jaringan internet memiliki alamat IP pribadi. Lalu apa itu NOS? Sistem operasi jaringan atau NOS adalah sistem operasi komputer yang dirancang terutama untuk mendukung stasiun kerja, PC, dan dalam beberapa kasus terminal lama yang terhubung pada jaringan area lokal atau LAN. Perangkat lunak di balik NOS memungkinkan beberapa perangkat lama dalam jaringan untuk komunikasi dan berbagi sumber daya satu sama lain. Namun NOS yang umum tidak lagi karena sebagian besar OS memiliki tumpukan jaringan bawaan yang mendukung model client server. Apa itu DOS? DOS adalah serangan denial of service yang merupakan upaya untuk mencegah pengguna mengakses internet atau layanan jaringan lainnya. Serangan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh sekelompok pelaku. Salah satu metode umum untuk melakukan hal ini adalah dengan membebani server sehingga sistem tidak dapat lagi memproses lalu lintas yang sah dan akan terpaksa melakukan reset. Apa itu OSI dan apa perannya dalam jaringan komputer? OSI berfungsi sebagai model referensi untuk komunikasi data. Hal ini terdiri dari 7 lapisan dengan setiap lapisan mengidentifikasikan aspek tertentu tentang bagaimana perangkat jaringan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Satu lapisan memungkinkan berhubungan dengan media fisik yang digunakan, sementara lapisan yang lainnya menentukan bagaimana data yang ditransmisikan melalui jaringan. Apa tujuan kabel terlindungi dan memiliki pasangan terpilih? Tujuan kabel pasangan terpilih mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar, mengurangi crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan, dan mengurangi kekuatan sinyal gangguan, meniadakan gelombang eksternal. Apa keuntungan berbagi alamat? Dengan menggunakan terjemahan alamat alih-alih perudahan, berbagi alamat memberikan manfaat keamanan yang melekat. Itu karena PC host di internal hanya dapat melihat alamat IP publik dan antarmuka eksternal pada komputer. Sebaliknya, ia menyediakan terjemahan alamat dan bukan alamat IP pribadi di jaringan internal. Apa itu MAC? MAC adalah pengenalan unik yang ditetapkan oleh pengontrol antarmuka jaringan
untuk digunakan sebagai alamat jaringan dalam komunikasi dalam segmen jaringan. Penggunaan ini umum di sebagian besar teknologi jaringan IEEE 802 termasuk Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Dalam modul jaringan Open System Interconnection, alamat MAC dapat digunakan dalam mengakses sublapisan protokol kontrol akses media dan lapisan tautan data. Seperti yang biasanya direpresentasikan, alamat MAC dapat dikenali sebagai 6 kelompok 2 digit hexadesimal dipisahkan oleh tanda hubung titik 2 atau tanpa pemisah. Lapisan atau lapisan apa yang setara dengan lapisan aplikasi TCP atau IP dalam kaitannya dengan model referensi OSI. Lapisan aplikasi TCP atau IP memiliki 3 lapisan pada model OSI, 1 lapisan sesi, 2 lapisan presentasi, dan 3 lapisan aplikasi. Ketiga aplikasi ini bekerja sama untuk menyediakan layanan jaringan berbagai aplikasi. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasikan kelas IP dari alamat IP tertentu? Untuk mengidentifikasikan kelas IP dari alamat IP tertentu, Anda bisa melihat susunan bit-bit terdapat pada oktet pertama alamat IP. Angka-angka dalam byte pertama adalah IP menentukan apakah jaringan tersebut kelas A. Apa tujuan utama OSPF? Tujuan utama OSPF adalah menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data antara node dalam jaringan. OSPF merupakan protokol peruteran dinamis yang digunakan untuk mendistribusikan informasi peruteran antara router dalam satu sistem otonom. Apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang dapat dikontribusikan. Firewall biasanya membuat penghalang antara jaringan terpercaya dan jaringan yang tidak terpercaya seperti internet atau antara beberapa VLAN. Jelaskan topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi atau node dari node dengan ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan yang biasanya dengan biaya menengah. Apa itu gateway? Gateway adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Masing-masing perangkat sepertinya ada kendala teknis. Saya ulangi lagi. Jelaskan topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang merupakan konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Apa itu gateway? Gateway adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Masing-masing perangkat memang biasanya mempunyai protokol komunikasi yang berbeda-beda, sehingga memerlukan gateway untuk menyambungkannya. Apa kelemahan topologi bintang? Biaya instalasi. Topologi bintang membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi bus karena setiap perangkat memiliki kabel tersendiri menuju ke hub. Ini dapat meningkatkan biaya instalasi terutama pada jaringan yang sangat besar. Apa itu SLIP? SLIP atau Serial Line Interface Protocol adalah protokol lama yang dikembangkan pada masa awal UNIX. Ini adalah salah satu protokol yang digunakan untuk akses jarak jauh. Berikan beberapa contoh alamat jaringan pribadi. Berikut adalah beberapa contoh dari alamat jaringan pribadi. Apa itu traceroute atau traceroute adalah alat untuk melacak rute yang dilalui oleh paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Tracer dapat membantu mendiagnosis masalah jaringan seperti koneksi internet yang lambat atau tidak bisa terhubung ke situs. Lalu ada
fungsi administrator jaringan, yaitu adalah seseorang administrator jaringan yang memiliki banyak tanggung jawab yang dapat ringkas menjadi 3 fungsi utama, yaitu instalasi jaringan, konfigurasi penghitungan jaringan, dan pemeliharaan atau pemecahan masalah jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Caroline Mauleta dengan 3 digit yang terakhir 195. Untuk nomor 45 sampai 68 saya akan jawabnya. Untuk nomor 45, apa kelemahan utama jaringan peer-to-peer? Jadi kelemahan utamanya terletak pada keamanan yang rendah karena tidak ada server pusat yang mengatur hak asas atau kontrol keamanan, sehingga setiap komputer dalam jaringan bisa mengakses data di komputer lain, namun juga tergantung dengan pengaturannya. Ini membuat data bikin lebih rentan terhadap akses tidak sah atau malware. Nomor 6, apa itu jaringan hybrid? Jadi jaringan hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan atau model jaringan. Misalnya gabungan client server dan peer-to-peer dalam satu sistem jaringan. Apa itu DHCP? Jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya seperti subnet mask, default gateway, atau DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Nomor 48, apa tugas utama ARP? Tugas utamanya adalah mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC di jaringan lokal atau LAN. 49, apa itu TCP/IP? Jadi TCP/IP itu kepanjangan adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi merupakan kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat ke dalam jaringan, khususnya jaringan internet. Nomor 50, bagaimana cara mengelola jaringan menggunakan router? Jadi untuk mengelola jaringan menggunakan router, perangkat ini berperan dalam menghubungkan jaringan lokal ke internet, membagikan alamat IP ke perangkat DHCP, serta mengatur lalu lintas data antar jaringan melalui purchase routing. Jadi router juga menyediakan fitur keamanan seperti firewall dan NAT. Pengelolaan biasanya dilakukan melalui antarmuka web yang disediakan oleh perangkat komputer. Nomor 51, protokol apa yang dapat diterapkan ketika Anda ingin mentransfer file antar platform yang berbeda seperti sistem Unix dan Windows Server? Jadi protokol yang dapat digunakan untuk mentransfer file antar platform yang berbeda seperti Unix dan Windows itu adalah FTP atau File Transfer Protocol. Jadi FTP ini memungkinkan pertukaran file secara fleksibel meskipun sistem operasinya berbeda, karena protokol ini bersifat universal dan didukung oleh berbagai Nomor 52, apa gunanya gateway default? Jadi default gateway itu adalah gerbang utama menggunakan perangkat di jaringan lokal untuk mengirim data ke jaringan luar. Jadi misalnya ke internet atau jaringan lain. 53, apa yang dianggap sebagai kata sandi yang baik? Jadi kata sandi yang baik adalah kata sandi yang panjang, yang kompleks, unik, dan tidak mudah ditebak. Nomor 54, berapa tingkat terminasi yang tepat untuk kabel UTP? Jadi tingkat terminasi yang tepat untuk kabel UTP atau unshielded twist pair adalah 100 ohm. Ini adalah nilai impedansi karakteristik standar yang harus dipertahankan agar sinyal bisa ditransmisikan dengan baik tanpa pantulan atau gangguan. Nomor 55, apa itu netstat? Jadi netstat atau network statistics adalah perintah di command line yang digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dan informasi terkait di perangkat yang terhubung ke jaringan. Nomor 56, berapa jumlah ID jaringan di jaringan kelas C? Jadi pada jaringan kelas C ini rentang alamat IP digunakan adalah sebagai berikut sampai berikut. Nah, setiap jaringan kelas C ini memiliki subnet mask
itu 24, yang berarti ada 256 alamat IP dalam satu jaringan. 27. Apa yang terjadi jika Anda menggunakan kabel yang lebih panjang dari panjang yang ditentukan? Kabel yang lebih panjang dari batas yang ditentukan dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal, kehilangan paket data, interferensi, dan peningkatan latensi. Nomor 58. Masalah perangkat lunak umum apa yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan? Jadi, ada beberapa masalah perangkat lunak yang dapat merusak jaringan adalah salah satu adalah konfigurasi IP yang salah, driver jaringan yang usang, firewall yang salah, perangkat lunak keamanan yang mengganggu, masalah protokol, penggunaan bandwidth yang berlebihan, dan sistem operasi yang korup. 59. Apa itu ICMP? Jadi, maaf. ICMP atau Internet Control Message Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan dalam jaringan IP. Jadi ICMP ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu jaringan dan membantu mendeteksi masalah dalam komunikasi data. Nomor 60, apa itu ping? Ping adalah perintah yang digunakan untuk memeriksa konektivitas antar perangkat di jaringan, seperti memeriksa apakah komputer, router, atau server dapat dijangkau melalui jaringan. 61. Apa itu rekan-rekan? Jadi rekan-rekan ini atau P2P adalah model jaringan di mana setiap perangkat atau peer dalam jaringan memiliki fungsi yang sama sebagai klien dan server. Jadi dalam sistem ini, setiap perangkat dapat berbagi sumber daya seperti file atau data langsung dengan perangkat lain tanpa perlu server pusat. 62. Apa itu DNS? Jadi DNS atau Domain Name System adalah sistem digunakan untuk menerjemahkan nama domain. Contohnya seperti www.google.com menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer dan perangkat lain di jaringan. 63. Apa kelebihan syarat optik dibandingkan media lain? Kelebihan syarat optiknya adalah memiliki kecepatan yang lebih tinggi, jangkauan yang jauh, tahan gangguan elektromagnetik, ringan, aman, tidak korosif, dan efisien dalam penggunaan bandwidth. 64. Apa perbedaan antara hub dan saklar? Jadi di sini kami melihat dari 7 fitur antara hub dan switch bisa dibaca di sini. Jadi seperti cara kerjanya, hub itu mengirimkan data ke semua perangkat, switch mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju, dan seterusnya dapat dibaca di sini. Nomor 65. Apa saja protokol jaringan berbeda yang didukung oleh Windows layanan RRA? Jadi protokol yang didukung oleh RRAS adalah IP, TPP, L2TP, PPTP, IPsec, RIP, OSPF, NAT, DHCP, dan DNS. 66. Berapa jaringan dan host maksimum di jaringan kelas A, B, dan C? Jadi ada tertera di sini. Di kelas A ada terdapat 128 jaringan dengan 16 juta lebih host. Kelas B ada 16.000 sekian jaringan dengan 655.534 host. Kelas C ada 2 juta lebih jaringan dengan 254 host saja. 67. Apa urutan warna standar kabel straight through? Jadi urutan warna standar kabel straight through menggunakan standar T568B adalah sebagai berikut, yaitu oranye putih, oranye hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Terakhir, nomor 68, protokol apa yang termasuk dalam lapisan aplikasi tumpukan TCP/IP? Jadi ada sekian protokol, yaitu HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, Telnet, SSH, DHCP, dan SNMP. Jadi itu adalah 68 Q&A yang sudah kami jawab. Untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.